Pria ini membakar bongkahan emas yang ditemukannya. Menyadari bahwa itu adalah emas asli, ia segera pergi mencari alat berat besar untuk menggali. Sementara temannya, Kenny, ditugaskan menjaga emas tersebut. Awalnya dikira hanya sebentar, ternyata kepergian Edgar sangat lama, sehingga Kenny harus bertahan hidup sendirian di tengah padang tandus. Panas terik yang membakar membuat Kenny semakin bingung bagaimana caranya bertahan hidup. Daripada diam saja, ia mulai mengumpulkan kayu bakar untuk penerangan di malam hari. Saat menumpuk kayu-kayu itu, ia melihat sesuatu yang berkilau di kejauhan. Kenny segera menutupi bongkahan emas dengan bebatuan, agar tidak terlihat orang lain, lalu berjalan menuju kilauan tersebut dengan membawa tasnya. Tak disangka, ia menemukan bangkai sebuah pesawat kecil yang hancur. Kenny masuk ke dalamnya dan mendapati tempat itu cukup nyaman untuk bernaung. Setidaknya ia bisa berlindung dari sengatan matahari di dalam pesawat itu. Ia kemudian memikirkan cara untuk membawa bangkai pesawat itu lebih dekat dengan emasnya. Dengan menendang-nendang badan pesawat, ia memecahnya menjadi beberapa bagian agar mudah dibawa, lalu menarik potongan besi itu menggunakan keranjang. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali ia harus bolak-balik, hingga lehernya melepuh karena terbakar sinar matahari. Semua besi itu diikat pada sebuah pohon, agar bisa menjadi pelindung baginya. Sambil tetap menjaga emas, ia mencoba tidur siang, namun tidurnya selalu terganggu karena teriknya matahari yang tak memberi ampun. Stres, Kenny bahkan sempat curhat pada seekor kalajengking yang muncul di bongkahan emasnya. Setelah kalajengking itu pergi, ia terpikir untuk mencoba sesuatu. Dengan menggunakan batu kecil, ia memecah bongkahan emas tersebut. Tak disangka, usahanya berhasil. Meski hanya pecahan kecil, Kenny sudah sangat puas. Tak lama kemudian, Edgar menelpon. Kenny dengan gembira menceritakan bahwa ia berhasil memecahkan bongkahan emas itu. Namun, bukannya dipuji, ia justru dimarahi. Edgar memerintahkannya untuk tetap berada di sana dan menjaga emas, karena ia akan segera datang. Kenny yang polos menurut begitu saja, walau ia hampir kehabisan air dan makanan. Lebih parah lagi, ia harus menghadapi anjing-anjing liar yang siap menyerang kapan saja saat ia lengah. Keesokan paginya, Kenny terbangun dengan kondisi kulit yang pecah-pecah. Ia menuangkan sedikit air ke dalam botol minumnya, tetapi tiba-tiba seekor ular mendekatinya. Kenny perlahan mengambil pisau dan berhadapan dengan ular berbisa itu. Ia berhasil mengusir ular tersebut, namun aksinya membuat botol yang berisi air terjatuh dan tumpah, sehingga persediaan airnya habis. Makanannya pun sudah tidak tersisa. Putus asa, Kenny kembali ke bangkai pesawat yang kemarin ditemuinya. Saat ia sibuk mengambil besi, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan ke arahnya. Siapakah orang itu? Apakah dia datang untuk merebut emas yang sudah susah payah dijaga Kenny?